yang seringkali lupa. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua yang hadir di Masjid Al-Furqan yang insyaallah semua dirahmati Allah. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini Pak Haji yang telah menghubungi saya. Atas kepercayaannya saya berusaha memberikan sesuatu yang sifatnya sharing, bukan kuliah. Harapannya adalah apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan, mungkin sebagian belum kenal. Nama saya Kodri, putra almarhum Pak Nadiman ya. Saya sebetulnya tiap minggu itu ke sini kalau pasti tidak ada acara yang berhari menengok itu. Tadi diminta satu semester sekali Pak, ya insyaallah mudah-mudahan bisa. Baiklah, memulai materi saya akan mengambil judul atau tema tentang screen time atau waktu menonton layar elektronik. Bukan layar yang gambar, tapi layar yang bergerak cepat, elektronik, HP, TV, dan sejenisnya. Sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan dan perilaku anak. Mengapa saya temanya anak? Karena saya juga anak. Mengapa perkembangan dan perilaku? Karena saya kebetulan konsultan tumbuh kembang anak. Baik. Yang pertama, kita pahami dulu tentang apa itu screen time. Screen time adalah waktu yang digunakan oleh orang untuk menatap layar, baik itu HP atau smartphone, komputer, atau tablet, atau sejenisnya. Tidak terbatas pada HP saja. Kemudian, mengapa ini menjadi isu yang sangat menarik dan banyak dibicarakan oleh para ahli, terutama tumbuh kembang dan psikolog, karena ternyata bahwa waktu screen time yang terlalu banyak, apalagi dengan materi yang terserah anak dan tidak ada pendampingan, tiga hal tadi, terlalu banyak, kontennya tidak dikendalikan dan tidak ada pendampingan, ini ternyata berpengaruh sekali terhadap bagaimana anak tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, berbagai penelitian sudah dipublikasikan. Saya mencoba meresum dan menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dengan insya Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak sulit. Selanjutnya, sejauh mana pengaruh screen time terhadap perkembangan dan perilaku anak? Yang pertama, tadi sudah definisi ya. Kapan dikatakan pengaruhnya jelek buruk baik? Sebelumnya kita harus jujur dulu bahwa screen time itu ada pengaruh yang baik, ada yang buruk. Misalnya orang menyetel YouTube untuk mengikuti kajian tertentu, itu mestinya screen time tersebut bukan yang termasuk di dalam pembicaraan ini. Orang ikut Zoom meeting untuk mengikuti kuliah, itu juga termasuk screen time juga, tapi tidak termasuk di dalam bahasan ini. Nah, kami akan menyempitkan bagaimana pengaruhnya di dalam usia dini, anak-anak usia dini. Oke, Bapak dan Ibu rahimahullah, yang pertama yang akan kita sampaikan adalah mengganggu tidur.
Bapak dan Ibu boleh lihat cucu-cucunya, anak-anaknya yang terlalu banyak melihat screen time. Mereka sangat ahli untuk men-scroll, mungkin lebih ahli dari kita. Bayangkan jika waktunya habis untuk itu, maka ada yang namanya sinar biru di dalam HP yang dia pegang, yang mengganggu melalui matanya dan menurunkan zat yang namanya melatonin. Melatonin adalah hormon tidur yang mengatur bagaimana irama tidur seorang anak. Ketika zat atau hormon melatonin ini rendah, orang tidak bisa tidur, makan asing, bahkan mungkin, mohon maaf, tidak terbatas pada anak kita pun sama. Begitu kita mau tidur pegang HP, menarik, ya sudah. Nah, sajian-sajian HP pada saat ini itu relatif cepat. 1 menit, setengah menit sudah berbeda. Kalau kita tertarik dengan tema-tema tertentu, kita akan cenderung untuk scroll selanjutnya terus. Nah, ini akan sangat mengganggu, terutama pada anak. Dia akan sulit tidur. Saya akan mencoba setiap bahasan akan saya kasih contoh. Beberapa pasien yang datang ke rumah sakit, saya kebetulan konsultan umum, jadi pasien sudah terkonsentrasi lebih banyak ke masalah tubuh beban. Hampir semua anak-anak yang bermasalah perkembangannya biasanya punya hubungan dengan screen time pada 1, 2, 3 tahun pertama, sehingga saya lebih menitik beratkan pada usia dini 1, 2, 3 tahun pertama. Nah, anak-anak yang kurang tidur tadi biasanya, saya lanjutkan ke yang kedua, akan sering tantrum, marah. Kalau tidak diberi HP, marah. Kalau tidak dipenuhi permintaannya, marah. Penelitian-penelitian ini sudah sangat establis di mana-mana, tidak ada perdebatan bahwa screen time yang berlebihan akan memicu tantrum pada anak. Nah, tantrum ini menjadi bakal jika yang tidak bisa atau sulit bagi diatasi. Ketika ibu bapak bayangkan tantrumnya ini sudah gede 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, badannya semakin besar, mengalahkan ayah ibunya, sulit sekali. Sehingga saran saya, screen time mulailah diatur dengan jelas pada saat awal-awal perkembangan. Saya masukin sedikit materi tentang perkembangan otak anak. Otak anak itu sesungguhnya sel-selnya itu sekitar 100 miliar. Itu sudah final 100 darah. Nah, tugas kita membimbing itu sebetulnya dalam tinjauan perkembangan otak membuat jaringan-jaringan antar sel, membuat sinap, hubungan-hubungan antar sel. Kalau seorang anak tidak pernah kontak sosial dengan temannya, lebih banyak waktunya di screen, di layar, maka otomatis jaringan-jaringan antar sel yang terjadi adalah jaringan-jaringan yang antisosial. Sehingga saya masuk di efek ketiga, selain tadi mengganggu tidur, menjadi seorang anak yang pemarah, tantrum, emosional. Yang ketiga, menjadi seorang yang antisosial. Bapak Ibu boleh lihat di sekitarnya, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi pada cucu atau anak Bapak dan Ibu.
dipanggil saja belum tentu nengok, satu kali, dua kali, belum tentu. Yang berikutnya, kalau dia ngomong sama kita belum tentu menghadap kita. Kalau kita ajak salam, mungkin dia tidak mau, mungkin mau, tapi itu sudah banyak terjadi. Sehingga pada penelitian saya waktu sekolah konsultan tumbuh kembang itu, sebagian anak yang terpapar pada usia dini sudah muncul gejala-gejala seperti autisme. Pernah dengar ya Bapak dan Ibu? Autisme itu hidupnya di dunia sendiri. Jadi dia tidak bisa ngobrol, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berkomunikasi. Nah, beberapa anak tersebut sudah seperti autisme, walaupun screen time tidak menyebabkan autisme. Pada anak-anak yang mengalami screen time yang berlebihan, gejalanya mirip seperti anak-anak autis. Satu, sulit tidur. Dua, takut. Tiga, antisosial. Yang berikutnya yang keempat, terkait dengan perilaku yang sudah saya sebutkan di belakang, ternyata tidak hanya perilaku atau perkembangan saja, tapi pertumbuhan fisiknya bisa terganggu. Contohnya, tidurnya kurang, siang juga sama, tidak pernah beraktivitas, sambil scroll, sambil review, bisa berefek obesitas karena tidak pernah ada kegiatan-kegiatan di luar rumah yang sifatnya fisik. Nah, selain itu, kalau dia lupa makan sampai malam, dia bisa terjadi beratnya tidak naik. Tadi terkait dengan tumbuh kembang anak, sinapsis tumbuh kembang otak, maksud saya, sinapsis hubungan antar selnya jelek karena tidak sesuai stimulasi yang diberikan. Di sisi lain, nutrisi yang diberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit, sehingga secara struktur otak juga tidak terkelola dengan baik. Secara struktur otak ada yang namanya prefrontal. Jadi itu yang mengurusi tentang bagaimana anak kognisinya, executive function. Executive function itu begini: ketika kita anak menghadapi seseorang temannya, dia sedikit mengganggu kita, sedikit saja. Orang yang screen time-nya berlebihan, executive function-nya jelek, ganggu sedikit pukul, jadi dia tidak bisa mengerem. Gampangannya dengan eksekutif function yang jelek itu, sikat dulu, urusan nanti. Tidak bisa ngerem, kita harusnya tidak dikerjakan, ya sikat saja. Dan yang seperti ini keluar banyak sekali, sehingga banyak. Saya ambil contoh pasien kami datang dengan keluhan, dikeluhkan oleh gurunya di sekolahan sering berkelana. Usun punya usun, memang sejak 1 tahun 2 tahun pertama sudah terbiasa dengan screen time yang berlebihan. Oleh karena itu, sebetulnya masih sangat banyak materi-materi yang related dengan ini, karena waktu yang terbatas. Dan mungkin nanti kalau misalnya mau ada tanya jawab, kalau waktu masih ada, kita persilakan misalnya di Pak Juli. Nah, apa sih yang harus kita kerjakan sebagai orang tua? Apa saja? Bagaimana caranya mendetoksifikasi, mengurangi atau menyetop? Nanti saya kasih contoh-contoh beberapa pasien yang sudah berhasil dan yang tidak berhasil. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa
rekomendasi dokter anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan dokter anak Amerika. Secara sederhana saya resume, di bawah 18 bulan atau 2 tahun, idealnya tidak pernah mengenalkan screen time. Alasannya tadi, otak sedang membangun jejaring yang baik. Ternyata bapak dan ibu, sinapsis ini yang sudah terjadi, misalnya hubungan antisosial yang sudah terjadi tadi, ini sulit dirilis ketika sudah 1, 2, 3 tahun pertama sudah jalurnya sudah stabil, sehingga tadi saya katakan tidak mudah mengubahnya, tapi kita harus berusaha. Nah, pedoman berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia di bawah 18 atau 2 tahun tidak pernah atau jangan memperkenalkan screen time untuk tujuan apapun. Maaf, ada satu yang ketiga sebelum ini. Ternyata bahwa screen time mengganggu kemampuan berbahasa dan bicara. 50% lebih karena data klinik berkembang adalah tidak bisa bicara atau terlambat bicara. Bapak Ibu boleh bayangkan, anak 2 tahun kadang baru bisa memanggil ibunya. Padahal secara timeline jadwal mereka harus bisa paling tidak merangkai 2 kali. Ibu Mimi mobil merah itu anak 2 tahun. Anak 3 tahun nanti ibu Mimi susu. Anak 4 tahun misalnya namanya Amir minta minum susu 4 kali. Untuk memudahkan bapak dan ibu, cek cucu dan anak kita sudah merangkai berapa kali. 2 tahun 2 kali, 3 tahun 3 kali, 4 tahun 4 kali. Kalau belum, ini sebetulnya terlambat secara jadwal kemampuan bahasa. Monggo dicek nanti di rumah masing-masing. Nah, kelainan berbahasa ini menjadi penting karena akan mempengaruhi bagaimana prestasi sekolah, kognitif. Bayangkan tidak bisa ngomong sampai usia sekolah, lebih sulit lagi. Nah, saya kembali, karena saya agak terlewat ya berbahasa. Rekomendasi dokter anak Indonesia pada anak 2 tahun ke atas itu tidak boleh lebih dari 1 jam, tapi lebih sedikit lebih bagus. Catatannya adalah durasinya, kontennya dengan pendampingan. Saya selama ini beberapa menit yang lalu berpikir tentang jeleknya. Sedikit saya sampaikan, apakah anak bisa memanfaatkan ini sebagai sesuatu? Insya Allah bisa sebetulnya, asalkan Bapak Ibu mendampinginya. Sebagai ilustrasi sebagai berikut. Seorang anak 3 tahun di TK, dia nakal dalam tanda petik. Sebetulnya anak nakal itu tidak ada ya, usia 1, 2, 3 tahun karena mereka belum mengerti. Nah, gurunya komplain ke kita sehingga kita harus mengantisipasinya. Tapi ternyata aku sebetulnya langsung dia screen time-nya banyak, mau menyetor, jadi kan tidak bisa. Oke, maka nanti di akhir sesi saya akan sampaikan bagaimana caranya. Nah, pada kasus tadi bisa diambilkan di YouTube misalnya ya, download materi film pendek tentang anak dalam bentuk nakal. Yang endingnya adalah anak nakal itu tidak disayangi temannya, tidak di respect dan sebagainya. Nah, dengan menonton bersama film pendek itu di akhir sesi dari film itu kita memberikan lesson pembelajaran. Misalnya namanya Bandung ya. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya Bandung. Nah, Bandung itu adalah contoh anak yang tadi, yang nakal gitu.
Nah sehingga akhirnya dia di dalam film itu dipilihkan si baru itu mendapatkan udah begini temannya sedikit dan sebagainya. Nah di akhir sesi kita orang tuanya memberikan pemahaman bahwa kalau bersikap seperti itu jadinya begini, kalau bersikap seperti itu. Nah di sisi lain ada tokoh yang berbeda, yang baik. Misalnya si Amir lagi misalnya, dan ternyata bahwa si Amir ini disayangi orang banyak ini. Kalau kamu mau milih yang mana mas? Nah di akhir sesi kita sampaikan, mestinya kalau kita arahkan dia akan memilih yang Amir. Oh gitu ya mas, sehingga kita harus seperti ini. Jadi disampaikan pelan-pelan secara bertahap melalui screen time ini supaya bermanfaat. Jangan sampai silakan nonton screen time, materinya terserah dan tidak ada pendampingan. Ini asal-muasal permasalahan screen time. Rekomendasi untuk anak berikutnya di atas 2 tahun ke atas tadi kan 1 jam dengan lebih sedikit lebih baik. 5 tahun ke atas maksimal 2 jam lebih sedikit lebih baik. Oke. Sekarang bagaimana caranya mendetoksifikasi atau mengatur itu? Saya bagi 2 dulu. Kalau di masa 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, mungkin 3 tahun pertama, saya sarankan stop saja. Tidak usah pakai ini kan kontennya bagus, tidak ada. Apakah tidak sulit dong melakukan itu? Caranya menentukan. Saya kasih contoh ilustrasi beberapa pasien saya. Pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan perkembangan, ngomong 1-2 kata aja sangat terbatas, tidak jelas. Ibu bapak bayangkan ngajari kata matem itu tidak mudah. Beberapa pasien yang sudah berobat bertahun-tahun, sudah terapi bertahun-tahun, ngomong matem 2 tahun, 3 tahun, banyak yang belum bisa. Padahal maaf itu kan harian. Kemudian saya minta untuk stop dulu. Nah, saya lihat wajahnya orang tua pasti keberatan sekali, sangat merasa tidak mungkin. Saya kasih metodenya. Akhirnya datang lagi 1 bulan. Senang sekali orang tua. Ternyata tidak sulit sebetulnya. Nah nanti bagaimana caranya supaya tidak sulit? Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ikuti rekomendasi screen time pada Ikatan Veteran Indonesia tadi, khususnya di bawah 2 tahun, plus langsung 1 tahun 3 tahun. Saran saya jangan menonton. Caranya begini Bapak dan Ibu. Ini yang 3 tahun ke bawah. Bapak dan Ibu hendaknya 1 rembukan bareng keluarga. Ini anaknya mau kita jaga, itu bagaimana? Oke, sepakat. Maka kita bertiga harus sepakat dulu. Ketika bapak ibu tidak sepakat, maka pasti insya Allah gagal. Contoh, ibunya tidak boleh, tapi kan kakeknya atau neneknya boleh. Maka dia akan lari ke kakeknya. Sama saja, itu namanya pola asuh campuran. Anaknya bingung, bapaknya orang itu tidak boleh, neneknya membolehkan. Itu menjadi permasalahan besar. Beberapa pasien saya memaklumi, mohon maaf loh, ini TV-nya TV mertua saya, ini lebih sulit lagi. Bukan TV-nya bapak dan ibunya, rupanya di dalam rumahnya bukan nuclear family, bukan satu keluarga di dalam satu rumah, ada 2 yang punya TV baik. Ini saya tidak bisa menolong ini, sehingga saya sering kali dia dirapatkan bagaimana tolong banyak diajak ke kami, biar saya yang ngomong. Kan pakai biasanya apalagi keluarga. Kalau orang sudah memahami, hampir pasti akan berdiri sesulit apa. Beberapa pasien yang tadi saya sarankan,
Alhamdulillah beliau sudah bisa. Anak apa bodoh? Ternyata bodoh. Karena kami sepakat. Kakaknya, alhamdulillah beliau itu juga mau tidak mengenal. 3 hari, 4 hari yang lalu di rumah sakit tertutup. Saya memuji si kakaknya. Doi kakaknya juga tidak mengenal dalam diri. Sehingga perkembangan anak tadi yang sudah setahun terapi yang tidak ada perkembangan apapun, saat itu sangat senang orang tuanya karena sudah mulai ngomong, diajak osman, diajak salaman, sudah mulai menatap. Ini sangat menyenangkan bagi orang tuanya. Sehingga saran saya, kalau masih setengah tahun, masih baru lagi, tolong lagi program, tidak ada screen time 1, 2, 3 tahun bertahun. Sebelum terjadi hal-hal yang seperti kita kemukakan di depan. Nah, kalau pada anak yang lebih besar, maaf, kalau tadi ditanya top screen time, pertanyaannya, anak itu mesti bertanya, saya naik orang nonton yang selama ini sudah 3 jam, saya ngapain? Bapak dan Ibu harus menyiapkan mainan tersendiri, mainan yang lebih banyak dan lain-lain. Tidak boleh kita menyetop lalu kita berhenti, tidak boleh. Maka kita harus bermain bersama anak sambil memperkenalkan kosakata baru, khususnya pada anak-anak yang bicaranya dengan bahasa. Contoh, misalnya kita sedang bermain di luar, ada ayam, kita perkenalkan itu ayam. Tapi kadang-kadang kita memperkenalkan sebuah objek itu selalu hanya memperkenalkan, tapi tidak pernah ngajarin ngomong. Maksud saya begini, ada gambar ayam, kita kenalkan ini ayam. Kemudian ada gambar ayam, ada cicak. Yang cicak mana? Ini. Tapi kita dengan cara tadi, kita sebetulnya belum ngajari ekspresif, belum ngajari ngomong. Nanti ketemu dengan ayam, harusnya pertanyaannya lebih lanjut adalah, itu apa? Jangan diperkenalkan terus, tapi harus di-challenge untuk mengatakan yang jawabannya adalah ayam. Ini apa? Ayam. Nah, selama ini, mengapa beberapa anak terlambat bicara selain stimulasinya dengan screen time yang terlalu banyak bahasanya, ada Inggris, ada Indonesia, ada Malaysia, dan sebagainya. Dan terlalu banyak yang disampaikan. Di sisi lain, ayam macam-macam berbisa, sehingga disarankan tidak terlalu banyak memberi sesuatu hal yang baru. Mending satu. Screen time adalah memberi ribuan kata, terlalu cepat. Jadi tidak mungkin dengan cerita 1, 2 tahun pertama bahasanya akan baik. Oke. Jangan lupa memperkenalkan sesuatu yang baru. Setelah dia kenal, tahu, distimulasi mengucapkan dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau tahu ini ayam, oke, tahu. Yang ayam mana? Ini. Berikutnya adalah kalau ada ayam itu apa? Jadi pertanyaannya itu apa jarang ditanyakan. Seringkali adalah penunjukan itu ayam. Oke, sekarang untuk anak yang lebih besar ini bagaimana? Sulit sekali menyetop dan tidak perlu di-stop sebetulnya. Asalkan 3 tadi, jangan kelamaan, jangan lupa didampingi dengan konten yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, selain yang tadi yang membatasi waktu, tetapkan waktu yang clear di seluruh keluarga tidak menggunakan. Contoh, waktu makan bersama. No screen time saat makan. Bapak Ibu kadang-kadang naik orang ngambil HP ini lagu-lagu itu banyak. Dan mungkin ya cucu-cucu kita sebagian seperti itu. Sebetulnya makan itu
HP pasti mau. Tidak mungkin tidak. Karena makan itu sesungguhnya seperti bernafas. Dan orang yang pintar makan tidak boleh diberi dari jendela, tidak boleh. Nah, habisin ya nanti. Kalau kamu habis tak ajak ke titik misalnya, ya nanti dia tidak akan menghabiskan. Ajak ya, kasih ini ya, tidak makan itu. Otomatis saja manusia itu pasti makan. Jadi jangan khawatir tanpa cerita karena tidak makan itu, tidak mungkin pasti makan. Nah, waktu-waktu yang lain adalah kita ciptakan waktu untuk keluarga. Misalnya kita mau mengadakan event apa, event di luar apa, tidak boleh pegang bawa HP, disepakati. Nah, kepala keluarga tidak mensiasati dengan rule atau aturan ini. Kalau sudah gede sih kayak kita sebetulnya boleh ya, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah orang melarang merokok anaknya sambil merokok tidak mungkin berhasil. Ojo merokok sambil merokok, ojo ngape sambil pegang ngape, ojo nonton TV di setel, jadi kan tidak mungkin. Nah, sehingga peran kita sebagai yang dewasa adalah memberitahu Anda. Dan itu juga kadang tidak begitu. Karena yang namanya hobi itu melekat juga pada setiap manusia termasuk kita. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu secara sederhana. Tentukan waktunya, kontennya, dampingi. Bikin waktu-waktu yang tanpa zona bebas screen time. Berikan contoh. Yang terakhir adalah harus konsisten. Saya kasih contoh yang terakhir. Waktunya tinggal beberapa menit ya. Masih banyak. Kalau misalnya nanti habis, saya menerima kalau ada tanya jawab. Saya kasih contoh yang tidak konsistensi di dalam pengasuhan. Pasien datang sangat buruk performanya, sudah membaik. Tiba-tiba datang, mohon maaf dong, ini kok gini lagi, gini. Kita analisis. Ternyata ibunya mengaku, ini dong kakeknya datang. Mohon maaf ya, saya nyebut kakek terus ya. Kakeknya datang, membawa HP, dan saya tidak bisa mencegahnya. Beberapa hari, 2 minggu, berubah. 2 minggu full HP, dilarang. Bocah yang melas dan bulanan. Sulit kalau ini. Ada cerita satu yang lucu. Ibunya bapaknya sudah sepakat tidak memberikan. Neneknya di Sumatera malah ngirim paket isinya tablet. Itu kan agak sulit. Karena memang pengertian tentang ini sedikit sekali Bapak dan Ibu. Dan kalau yang sudah paham sulit untuk mendetoksifikasi sehingga konsistensi. Kalau bahasanya Ustaz Haji mungkin ya istiqomah begitu ya. Agak sulit. Istiqomah atau konsistensi di dalam pola asuh itu menjadi sangat penting. Tetapi pola asuh tidak boleh otoriter. Nah, menutup acara ini, saya ingin memberikan macam-macam pola asuh. Yang pertama, otoritatif. Otoritatif tadi berhubungan keluarga, ini mau bagaimana? Maka jemaah sini ya, sekian jam ya, oke. Anak dilibatkan di dalam membuat itu. Yang kedua, otoritarian. Pokoknya orang titik. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Yang ketiga, permisif. Where nonton yang kamu, orang yang kamu terserah. Itu permisif. Sulit lah kalau permisif itu. Pasti anaknya tidak jelas. Yang ketiga, yang keempat, pola asuh campuran. Bapaknya orang itu nonton, ibunya orang itu jauh. Lewatnya itu membawa HP ketika bapak ibunya pergi, ibu kok lewat sekarang antum lah. Enggak, itu juga masalah. Yang kadang-kadang tidak tahu, sehingga saya sering tolong diberikan CCTV aja. CCTV kan 200.000 satu second itu sudah dapat. Dan CCTV itu bisa ngomong dari jarak jauh.
sebenarnya screen time bisa bicara sih, dan kita berada di kantor itu bisa, sehingga pola asuh yang baik, otoritatif, dalam bahasa lain demokratis, rembukan, tapi dia bareng-bareng konsisten. Mungkin begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya resume sedikit, screen time ada plus, ada minusnya. Bagi 1, 2, 3 tahun pertama lebih banyak mudorotnya, terlepas dari kontennya mau baik mau tidak berbeda. Alasannya tadi otak sedang menyusun siklus hubungan antar sel, jangan diganggu. Plusnya apa? Sudah kita sampaikan. Minusnya apa? Sangat banyak. Yang paling sering adalah gangguan bahasa, sulit tidur, menjadi seorang yang emosional atau takut, kemudian mengganggu executive function, jadi mudah memukul, mudah berkelahi, kemudian dari perilaku seperti anak autis terutama 1, 2, 3 tahun pertama itu sangat mungkin terjadi. Sehingga saran saya di usia dini sebaiknya membatasi dengan konsisten menggunakan screen time ini, tentunya dengan memberi contoh perilaku tersebut. Mungkin begitu Bapak dan Ibu, lebih kurang. Kalau ada hal yang kurang itu dari saya, kalau ada yang baik dari Allah. Kita akhiri atau diskusi? Monggo. Ditawarkan bareng-bareng. Kalau masih ada waktu ya? Monggo, kalau misalnya ada saya siap menerima. Masih 10-an menit, sebulan. Apa sama cukup? Cukup? Oke, Dewan jadi ya. Itu mungkin. Bentar lagi mikir dulu dong. Oh ya, lagi kesempatan ya. Kesempatan baik. Ya. Ya, monggo. Gini Pak Dokter, saya ada ponakan. Berhubung satu rumah, ponakan itu dia memang dari kecil selalu diberikan HP sama ibunya, sama adik saya gitu kan. Sehingga sekarang sudah tumbuh umur 3 tahun itu selalu marah-marah kalau HP nggak dikasih, HP-nya siapa sih, HP saya atau HP yang lain itu dibanting sama dia. Nah itu cara mengatasi ataupun meredamnya itu seperti apa pendidikannya gitu. Ini kisah nyata ya. Iya. Saya hampir setiap hari ketemu pasiennya. Itu makanan harian. Pada prinsipnya, ketika anak seperti tadi kan sudah masuk ke tantrum, Iya. tapi sudah kecanduan. Saya seringkali memberikan contoh begini. Anggap saja di dalam rumah itu hanya ada televisi, Tiba-tiba di televisi itu kena petir Pak. Dan si anak itu tahu rusak. Kira-kira 1 hari 2 hari jenengan sekeluarga bisa nonton TV tidak kalau belum diperbaiki? Kan tidak ya. Anaknya kira-kira minta TV tidak? Orang begini kan tidak ya. Kapan anak minta TV, minta smartphone? Kalau ada barangnya, kalau ada contohnya. Beberapa pasien yang sepakat untuk tidak ada itu hampir 100% berhasil. Ketika sepakat TV-nya dicopot, tidak pernah menonton TV seluruh anggota keluarga karena memang 2 tahun tidak bisa ngomong atau takut orang tua. HP yang biasa dipegang oleh orang tua tetap boleh, tapi tidak boleh di depan anak. Sepakat dulu anaknya beritahu dan pasti, hampir pasti Pak, hampir semua akan terjadi huru-hara pada 1 minggu pertama. Tapi pada berikutnya setelah kontrol
ceritanya. Gampang, tapi gampang dong. Memang sekarang dia HP itu minta aja tidak mau. Malah saya kadang di mana itu HP yang baik gitu. Sangat mudah sebetulnya. Yang penting istiqomah. Begitu tidak ada contoh, selesai. Pertanyaannya, bagaimana cara menganalogkan TV itu kena petir itu gimana? Supaya dia merasa bahwa ibunya tidak memarah. Tapi karena situasi kondisi, jadi bisa dihapus namanya. Saya tidak tahu, tidak ada hadis yang hapusin boleh, khusus yang ini. Tapi kalau masakan edukasinya kita mau hapusin kan boleh juga. Tapi ini saya tidak tahu hadisnya. Tapi hapusin saja lah. Caranya begini. Nontonlah TV bareng-bareng. Lalu matikan listrik di depan itu, anjlokkan. Lalu pun mati ya. Bagi tugas antara dengan dan yang baik, yang satu, yuk menghidupkan listrik, ajak keluar, meterannya dihidupkan. Yang satu nyopot jack TV. Ini asumsinya hanya ada TV. Jacknya dikasih kabel itu. Jacknya dikasih isolasi, terus dicelupkan lagi. Kira-kira TV ini mau nih betul? Kan mau tapi, waduh TV ini rusak nih. Waduh ya udah malam ya mas, kita dulu besok diperbaiki. Kan jadi orang rusak kan? Dengan masukkan lemari, dikunci, kuncinya di tetangga ini kan ada buka. Sehingga pasti tidak ada TV di rumah karena TV-nya disimpan. Dan kalau tidak ada TV, anaknya tentunya rusak gitu loh. Tapi jenengan juga di sisi lain tidak memperlihatkan alternatif HP dan sebagainya. Jenengan tidak boleh main HP di depan anak, di luar boleh. Contoh, saya punya pasien yang bisnisnya online. Jadi anak tidak mungkin dia itu tidak main HP dalam tanda petik main. Untungnya, alhamdulillah dia punya lantai 2. Akhirnya di lantai 2 hanya aksesnya oleh orang tua. Anak tidak boleh masuk ke situ. Nah, insya Allah sih Pak, kalau konsisten hanya 1 mingguan bulan. Tapi pertanyaannya tadi, ketika saya tidak boleh ini, saya harus ngapain? Wajib dijawab. Tidak boleh mendolimi anak. Pokoknya orang itu nonton titik itu tidak boleh. Laki-laki nomor perempuan belikan misalnya boneka yang bisa gini-gini Pak, yang di tangan itu ya. Jadi kan ajak cerita dia sebagai ibu, gimana kabarnya kayak unyil ini misalnya. Tapi jangan itu terus 1 bulan itu terus 1 minggu berikan yang baru, masak-masakan, petak umpet kalau masih kecil. Dan itu semua itu yang sekarang sudah hilang. Dan ternyata bentuk stimulasi yang kayak itu penting untuk membangun jaringan otak. Begitu screen time menjadi dominasi jaringan itu, maka perilaku antisosial hampir pasti akan mewarnai kehidupan orang. Jenis jarum yang sekarang sudah tidak ada, sudah ada di luar layangan, itu sudah berada. Sekarang sulit sekali, apalagi buatnya sulit sekali. Kira-kira gitu ya Bapak? Ya, konsistensi lah. Ada satu lagi, Bapak. Oh, Tanya juga Pak tadi. Kalau tadi kan disampaikan ada jatah yang boleh itu 1 sampai 3 tahun boleh 1 jam. 1-2 tahun sebaiknya 3. Ya, 2, 3 ke atas 1 jam sedikit dia meningkat. Sebaiknya itu durasinya itu dipecah-pecah gitu. Dipecah-pecah itu seperti apa? Terus waktu-waktu yang boleh dibolehkan kapan? Yang supaya tadi tidak belajar makan. Ya, saya jawab dulu kapan waktu yang boleh.
dengan menjawab waktu yang tidak boleh. Makan mau tidur itu jelas hukumnya tidak boleh. Terus waktu-waktu yang lain yang disepakati, acara keluarga sepakat tidak ada ya. Waktu tertentu lainnya yang boleh disepakati tidak boleh. Waktu yang lainnya boleh. Tapi menjelang berangkat sekolah jangan. Enggak. Waktu yang boleh ini pas pulang sekolah, habis mandi sore, dengan pendampingan. Pendampingan ini sebetulnya investasi ya Bapak dan Ibu, karena kita menyetok perintah total tidak mungkin saja. Karena bagian dari kehidupan, sehingga mendampingi mahal sekali. Apakah 1 jam itu dulu? Monggo diatur, tapi sebaiknya mau setengah jam dipartisi lebih baik dengan maksud tema yang akan Ibu Bapak berikan menjadi lebih banyak. Contoh berbagi, kan ada film-film pendek kamu itu berbagi. Sehingga setelah menonton film itu, ajak anak kita yang masih kecil berbagi ke tetangga, masaknya kuahnya diperbanyak, suruh dia membagi bersama kita. Kita contohin dulu, kita membagi ke tetangga gini-gini, selanjutnya dia yang kita suruh sendiri. Jadi kalau ada anak mau disuruh berbagi, kita harus mengerjakan. Dia melihat, karena anak itu ini kalau mencontoh, jangan ujuk-ujuk karena disuruh jangan, tapi kita melakukan, nanti dia melihat yang kita kerjakan, lalu pada kesempatan kedua, ketiga, dia yang mengajarkan. Jadi boleh dipartisi dengan catatan, tidak melebihi waktu yang direkomendasikan, dengan tema yang berbeda. Masukkan film-film itu dalam folder Pak. Nanti kalau sudah kita sudah malas mencari, sudah kabeh tema sudah ada, setel yang dari awal anak suruh menceritakan ke kita. Ini ceritanya apa dia? Oh ini loh, kita punya nakal nih pakai, kita kurang nakal nih. Oh iya. Berarti yang ini apa yang kedua? Ini loh si Andri itu senang berbagi ke temannya, sehingga dia teman-temannya. Tapi dia suruh menceritakan kembali ke kita. Jadi kita nanti diajari sama anak-anak kita. Kira-kira begitu Pak? Menjawab pertanyaan? Ya. Satu lagi Pak. Satu. Pagi hari ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa bagi saya. Satu hal tentang bahasa tadi ya Dok ya. Rupa-rupanya ini apa yang ditonton anak-anak di screen itu adalah dalam durasi cepat gitu ya. Pikiran saya awalnya ketika anak mendapatkan satu tontonan dengan berbagai kosakata itu, anak akan gampang berbicara karena dia akan mendapatkan masukan kotaknya untuk dia memproduksi. Ternyata apa yang dokter katakan tidak demikian. Karena dia mendapatkan begitu cepat kata-katanya, ternyata produksi katanya itu sangat lambat. Ini menarik bagi saya, Dok. Luar biasa, dan tadi sudah dokter sudah memberikan solusi yang sangat bagus. Kita praktekkan. Kita aja pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi memang dilema ya, hampir semua pasien itu kayak gini lah. Jadi memang mengajarkan mama atau bapak itu sulit bagi anak di bawah 1 tahun, 2 tahun. Padahal hanya satu kata dengan pelan dan berulang terus dengan satu bahasa Jawa apa misalnya. Dengan konsisten itu sulit, apalagi dengan screen time yang berbagai macam bahasa, kecepatan yang lebih cepat, beribu ratus ribu kosakata, tidak mungkin. Hampir pasti tidak mungkin. Dok, anak saya sudah pintar bisa nyanyi. Nyanyi itu bukan bahasa komunikasi. Kosakata bukan. Balon itu ada 5, balon tahun ini. Kue apa balonnya? Lalu nyanyi bahasa Inggris Thailand siapa? Tidak tahu. Itu bukan berkomunikasi. Tidak, karena menyanyi dengan ngomong yang interaktif. Boleh nggak diajari seperti bernyanyi itu? Ya boleh. Tapi yang menjadi manusia memang bukan screen. Sebagai contoh saya sering sekali menyampaikan
pasien. Kalau bapak dan ibu dilalui di dalam ini sedang diwawancara oleh reporter, anaknya melihat bapak, anaknya kan dada-dada jenengan yang di dalam TV, jenengan aku ya dada-dada ke anak. Tapi tidak, dia begitu ajaran satu anak. Sehingga ajaran-ajaran yang bermain, maka salah satunya adalah terapi bermain. Sambil bermain, sambil ngadain, misalnya bermain mobil. Misalnya, contohnya saya sering memberi contoh begini. Wah, sudah lebih ya, Bapak. Terakhir Pak. Contoh begini, anak-anak punya mobil bak terbuka. Anaknya tidak bisa ngomong, sulit. Terus kan senang. Akhirnya, tali rafia. Bak terbukanya dengan tali, jenengan kayak bocah Pak, jangan kayak orang tua. Kalau orang tua itu bagus, lanjutkan, rapikan, instruksi. Jenengan nanti kalau melatih anak bicara dengan bermain, jenengan harus sebagai temannya, bukan sebagai orang tuanya. Kalau dia main di lantai, kita harus di lantai. Kalau dia nyebur di kolam, ya jenengan nyebur di kolam. Contoh sederhana, tarik mobilnya, nanti dondangannya diisi lampu, masukkan batunya, jenengan masukkan. Dengan sedang menambah kosakata batu. Untuk batanya belum, batu bata. Yuk tarik yuk, dengan pura-pura macet. Dorong, naik terus ibunya dorong dulu. Anak-anaknya kan saling kakek, coba pakai loro. Karena anak sebagian tidak mau bermain dengan bermain. Bisa, mas dorong, dan ibunya lagi masa dorong. Oh, ngerti kata dorong. Dan anak itu tidak bisa dan tidak mungkin sekali tidak bisa, harus berulang konsisten. Sekarang anak itu tidak bisa ngomong maaf ketika tiap hari makan. Kenapa itu? Ya selama ini pun diajak makannya. Anak kalau diajak makan jawabannya apa? Ayo, maka oke. Tapi maksud kita supaya dia itu ngomong makan gitu. Tapi pertanyaannya, stimulasinya adalah ajakan. Makan yuk, dia jawabannya jadi kan ditanya makan, dia jawabannya apa? Dia ayo atau bukan makan. Seharusnya gimana menstimulasi supaya bisa ngomong makan? Ketika ibunya ngajak makan, bapaknya nanya, mau kemana mas? Ibunya jawab, makan. Esok takut di mana? Esok sore awak tanya lagi. Mau kemana mas? Ada kucing sedang makan. Kucing itu sedang apa? Makan. Jadi itu harus diulang dengan pelan satu bahasa. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Waktunya yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dalam tema-tema yang lebih menarik, yang lebih menantang. Harapan saya yang saya sampaikan sudah diterima ya, mudah-mudahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf